Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang kebahagiaan dan kita kaitkan dengan anak muda. Kenapa anak muda itu generasi-generasi muda mungkin kebanyakan mereka merasakan depresi, stres, kalut, kacau pikirannya. Ya, salah satu faktornya mungkin karena kebanyakan informasi yang membanjiri pikirannya. Nah, informasi artinya bukan informasi yang juga penting semuanya, tapi segala sesuatu yang kita lihat di media sosial, sehingga itu menuntut dirinya untuk pengen pengen jadi ini, pengen seperti ini, pengen seperti orang lain dan lain sebagainya. Nah, itu membuat pikiran kita menjadi kalut, kacau. Apalagi kalau kita pengen sesuatu, pengen kayak seseorang ini, tapi tidak mampu atau belum mampu. Nah, itu video yang sudah kita bahas di lembar atau page sebelumnya, page 2. Nah, pada kesempatan kali ini masih tetap membahas tentang kebahagiaan, nah tapi lebih santai. Kalau kemarin santai, ini lebih santai, sambil cerita aja. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu saya itu membaca salah satu buku, judulnya Psikologi Positif, karya Iman Setiadi. Nanti bisa dicari, covernya warna kuning. Nah, psikologi positif sendiri itu adalah aliran psikologi yang bisa dibilang terbaru lah. Nah, ini digagas atau diprakarsai oleh Martin Seligman. Nah, nanti bisa kalian cari sendiri. Intinya orientasi psikologi positif ini bagaimana memandang manusia, memandang kita-kita ini manusia secara psikologis dengan kacamata yang lebih positif, bahwa di dalam diri manusia itu ada virtus, ada fitrah kebaikan, yang dengan kebaikan itu manusia akan mampu meraih sebuah kebahagiaan. Nah, mungkin itu bisa kita katakan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Intinya kebermanfaatan diri seseorang itu berbanding lurus dengan kebahagiaannya. Nah, berbeda dengan psikologi sebelumnya yang memandang manusia itu seolah kayak hanya diselimuti oleh depresi, stres, apalagi mental illness dan lain sebagainya. Nah, psikologi positif datang dengan kacamata yang bisa dibilang baru lah. Nah, menarik di bukunya itu yang saya ingat ada satu kalimat, everyone are seeking for the authentic happiness. Setiap manusia itu mencari kebahagiaan yang otentik. Nah, di video sebelumnya kita sepakat kebahagiaan yang otentik itu berada di dalam diri, berada di dalam jiwa, di dalam hati, bisa kita rasakan. Sifatnya itu metafisis. Nah, bukan terletak pada benda-benda yang materialistik. Nah, pada saat saya itu membaca dulu, saya merasa, oh iya juga ya, bahwa manusia itu hanya mencari kebahagiaan. Inti dari tujuan seluruh umat manusia ini ya cuma satu, kebahagiaan, saadah. Coba kita urutkan, tukang ojek, pedagang, apapun misalnya, siapa, menteri, presiden, semuanya mencari kebahagiaan. Nah, yang jadi pertanyaan itu, apakah dengan kebahagiaan, kita sudah tahu ini kebahagiaan otentik berada di sini, tapi apakah dalam kehidupan ini kita bisa menjalaninya dengan bahagia selamanya? Nah, saya kira jawabannya enggak. Dan itu saya dapat satu paradigma baru setelah membaca ini buku tentang Viktor Frankl.
Nah, Viktor Frankl itu salah satu korban Holocaust, pembantaian oleh Nazi. Keluarganya meninggal dalam kamp konsentrasi di pembantaian Nazi. Nah, tapi setelah Viktor Frankl, seorang psikiater ini bebas, dia tidak galau, dia tidak stres, dia tidak meratapi nasibnya yang menjadi korban Holocaust atau pembantaian, tidak meratapi nasib keluarganya yang sudah dibunuh di kamp konsentrasi gitu. Tapi dia menulis satu istilahnya tulisan yang dia beri judul Man Search for Meaning. Jadi seorang atau manusia yang mencari makna. Sehingga kata buku ini itu tidak penting soal membandingkan kebahagiaan kita dengan orang lain, atau bahkan membandingkan seberapa sengsara kita dengan orang lain. Yang terpenting adalah proses kita memaknai setiap apa yang kita alami, baik itu penderitaan ataupun kebahagiaan. Yang penting adalah memaknainya. Nah, itu kata Viktor Frankl. Nah, sehingga dari Viktor Frankl ini kita bisa mengambil hikmah bahwa masalah kita generasi muda itu apa gitu. Apakah kita berada dalam situasi perang? Tentunya tidak. Apakah kita berada dalam situasi yang mungkin seperti Viktor Frankl? Ya enggak juga gitu. Enggak ada Holocaust, tidak ada pembantaian, kita masih diberikan keadaan yang mungkin baik lah. Nah, sehingga kadang generasi muda ini terlalu berlebihan gitu. Putus cinta galaunya itu seolah-olah hidup tiada arti, tiada makna gitu. Nah, intinya ingat Viktor Frankl bahwa tidak usah dibandingkan aku lebih menderita atau kebahagiaanku lebih tinggi, tidak penting itu. Yang penting adalah memaknai apakah kita menderita, sedih, galau, bahagia, senang, gembira. Yang penting adalah memaknainya sebagai sesuatu untuk melahirkan pergerakan kita ke depan.